Bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Nah, hari ini kita mau jalan-jalan nih. Tapi jalan-jalannya virtual aja ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di belakangnya Bu Indah nih. Ini adalah citra satelit dari penampakan bumi ya. Nah, ini adalah negara kita nih, Indonesia. Ini kalau Indonesia dilihat dari bola dunia atau globe bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dekat keadaan negara kita. Nah, ini ada 5 pulau besar ya. Ada Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, dan juga tentunya Pulau Jawa. Nah, ini dia Pulau Jawa. Ini dia Pulau Jawa ya. Nah, kita lanjut, kita zoom lebih lanjut, kita dekatkan. Kita dekatkan lagi. Wah, di sini ada banyak tulisan candi ya. Ada Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Bangkal, Candi Menak Jinggo, Candi Jolotundo, dan lain sebagainya. Kalau melihat apa yang kita lihat dari Google Earth tadi, anak-anak bisa nggak menebak kita mau belajar apa hari ini? Apa? Belajar tentang candi. Oh ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita tentang daerahku. Ya, ini dipelajari di kelas 4 semester 2. Ya, cerita tentang daerahku. Kebetulan Bu Indah ini daerahnya tempat tinggalnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada banyak loh cerita dari daerahnya Bu Indah. Kalian mau dengar? Mari kita simak. Cerita yang ada di daerahnya Bu Indah atau di Kabupaten Mojokerto, di sana banyak sekali peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang Kerajaan Majapahit? Nah, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu terbesar di Nusantara ya. Nah, sekarang mari kita lihat di mana sih Kerajaan Majapahit itu di peta. Mari kita ketik dulu Kerajaan Majapahit, kemudian kita enter. Nah, bola dunianya berputar, mendekat. Ya, ini dia situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Anak-anak, apa ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Mojopahit, ke Trowulan tepatnya? Kerajaan Majapahit didirikan oleh seorang yang bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit ini didirikan pada tahun 1293 Masehi. Nah, Majapahit ini kemudian mempunyai raja pertama yaitu Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang ada di wilayah Nusantara kita. Kenapa Bu Indah bilang Nusantara? Karena pada waktu itu negara kita Republik Indonesia ini belum terbentuk. Nah, Majapahit adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang negaranya itu besar sekali, wilayah kerajaannya besar sekali, menyangkut wilayah Indonesia yang sekarang ini dan beberapa negara tetangga ya. Nah, Majapahit bertahan selama sekitar 2 abad lebih ya dengan 12 orang rajanya. Di antaranya ada yang pertama Raden Wijaya, kemudian Jayanegara. Yang ketiga ini bukan raja ya, melainkan ratu, yaitu Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, Raja Hayam Wuruk, Wikramawardhana, kemudian Ratu Suhita atau dikenal dengan Ratu Kencana Ungu, kemudian Ratu Diah Kertawijaya, Raja Sawardana, dan beberapa raja lain yang akan ada di layar berikutnya. Raja Majapahit selanjutnya ada Raja Girisawardhana,
Ada Raja Singawikramawardhana atau Suraprabawa, kemudian ada Raja Girindrawardhana Dyahwijayakarna, dan Raja Singawardhana Dyahwijayakusuma yang menurut kitab Pararaton menjadi Raja Kerajaan Majapahit selama 4 bulan saja, kemudian beliau wafat secara mendadak. Nah, kemudian beliau digantikan oleh Girindrawardhana Dyahranawijaya atau Bre Kertabumi dan diduga kuat menjadi Raja Brawijaya. Nah, ini adalah raja terakhir, kemudian runtuhnya kerajaan Majapahit karena Perang Paregreg. Sebagai kerajaan yang besar, Majapahit tentu pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Masa keemasan Majapahit ini ditandai dengan tunduknya hampir seluruh wilayah Nusantara dan juga negara-negara tetangga kita. Masa keemasan Majapahit ini pada waktu Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan dengan bantuan dari Mahapatih Gajah Mada. Di layar sebelumnya, kalian telah melihat ilustrasi dari Raja Hayam Wuruk. Nah, di layar yang ini kalian melihat ilustrasi dari sosok Mahapatih Gajah Mada. Ini ya, penampakan dari Mahapatih Gajah Mada biasanya digambarkan seperti ini. Beliau adalah seorang Mahapatih yang terkenal dengan sumpah palapa yang diucapkannya. Atau kalau bahasa Jawanya Amukti Palapa. Bunyinya sumpah palapa dari Mahapatih Gajah Mada adalah jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang itu nama-nama wilayah zaman dulu ya. Kalau misalkan Bali tetap Bali ya sekarang, ada Palembang juga yang tetap, Pahang itu ada di Malaysia ya anak-anak ya. Nah, ini adalah kekuatan dari sumpah palapa dari Mahapatih Gajah Mada yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Sekarang kita akan jalan-jalan lagi, kita cari apa aja sih peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Nah, yang pertama kita akan googling Candi Waringin Lawang. Gapura Waringin Lawang dipercaya sebagai gapura masuknya ke pusat kerajaan Majapahit zaman dulu. Berikutnya akan ditampilkan candi maupun bangunan-bangunan situs yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Brahu, Candi Tikus, Kolam Segaran, petilasan Raja Hayam Wuruk, dan berbagai situs-situs lain yang banyak terdapat di area Trowulan dan Kabupaten Mojokerto pada umumnya. Nah, lain kali mungkin kita bisa bersama-sama mengunjungi situs-situs tersebut ya anak-anak ya. Nah, itu tadi cerita tentang kerajaan Majapahit yang ada di daerah tempat tinggal Bu Indah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak mempunyai cerita khusus dari daerah kalian? Oke, lain kali giliran kalian yang bercerita ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat belajar.